Hari ini kita membahas masalah sambungan atau struktur. Nah, di dalam struktur sambungan suatu rangka yang disusun dari batang-batang lurus yang dihubungkan pada ujung-ujungnya untuk membentuk struktur yang kokoh. Sambungan dengan susunan batang-batang terletak pada suatu bidang disebut truss bidang, line truss. Sebaliknya, bila susunan batang-batang truss membentuk konfigurasi 3 dimensi disebut dengan ruang atau space truss. Contoh-contoh umum truss adalah struktur jembatan, atap, mesin, derek, menara, dan beberapa struktur yang lain. Contoh-contoh sambungan. Kemudian, struktur yang sebenarnya dapat tersusun dari beberapa truss bidang yang dihubungkan bersama-sama untuk membentuk bentuk rangka ruang. Setiap truss ini dirancang untuk menerima beban yang bekerja pada masing-masing bidangnya. Dan dengan demikian dapat diperlakukan sebagai truss bidang. Nah, elemen dasar dari rangka-rangka bidang adalah segitiga. Nah, ini kan membentuk segitiga semua. Di lain pihak, 4 batang atau lebih cenderung yang disambung dengan jepit putar membentuk poligon yang terdiri banyak sisi membentuk kerangka yang tidak tegar. Ini contoh-contoh sambungan. Kemudian asumsi persyaratan sambungan. 1. Sambungan memenuhi syarat yang cukup untuk kondisi keseimbangan statika. 2. Hubungan antar batang hanya terdapat pada ujung-ujungnya dan tidak ada batang kontinu yang diantaranya terdapat titik hubung atau join dengan batang-batang yang lain. Ketiga, besarnya gaya-gaya luar yang bekerja pada truss dianggap terkonsentrasi pada titik-titik hubung dan tidak terdapat gaya-gaya atau momen-momen luar yang bekerja pada batang di antara dua titik hubung. Ujung-ujung batang yang dihubungkan oleh sambungan pin zona friksi walaupun sebenarnya dikeling atau dilas. Dengan demikian gaya yang bekerja pada setiap ujung batang berkurang menjadi satu gaya dan tidak ada momen. Dari uraian di atas, gaya-gaya yang bekerja pada setiap batang sambungan diasumsikan dua gaya, satu garis kerja sama besar dan berlawan arah yang diterima pada setiap ujung batang. Dengan demikian, setiap batang dapat diperlakukan sebagai batang dua gaya, two force member, dan keseluruhan truss bisa dianggap sebagai susunan batang-batang dua gaya. Kemudian asumsi dan persyaratan sambungan. Perlu dihatikan, batang dua gaya tidak harus berupa batang lurus dengan garis kerja gaya berimpit dengan sumbu batang. Hanya saja setiap bagian dari batang tersebut selain menerima gaya-gaya dalam berupa gaya aksial, juga gaya geser V dan momen lentur M. Sehingga apabila beban luar terkonsentrasi pada batang di antara dua titik hubung atau beban luar terdistribusi panjang batang seperti pada jembatan, maka perlu dilengkapi sistem lantai dengan kombinasi stringer dan batang-batang lantai agar dapat mentransmisikan beban pada titik-titik hubung seperti dilihat pada gambar seperti ini. Dia ada kombinasi batang-batang lantai biar bebannya merata. Nah, analisa sambungan. Untuk menganalisa gaya-gaya dalam struktur dan reaksi tumbuhan terdapat 3 metode yang biasa digunakan. Pertama yaitu metode titik hubung, metode potongan, dan metode grafis dengan diagram. Apabila sambungan dengan ketiga metode ini bertitik tolak dari asumsi dan persyaratan sambungan seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, pada materi ini metode analisa truss yang dibahas hanyalah metode titik join dan metode potongan. Kemudian analisa sambungan dengan metode titik hubung.
Pengertian sambungan yang terdiri dari sekelompok sambungan pin-pin dan batang-batang dua gaya. Karena batang dua gaya selalu berada pada kondisi keseimbangan, maka menurut hukum Newton ketiga, tiap-tiap titik hubung juga berada dalam kondisi keseimbangan. Pengertian ini mendasari ide untuk menentukan gaya-gaya tiap batang dengan menganalisa kondisi keseimbangan gaya-gaya yang bekerja pada tiap titik hubung tersebut. Prosedur ini disebut metode titik hubung. Dalam menganalisa keseimbangan setiap titik hubung hanya diperlukan dua persamaan keseimbangan gaya, yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Berdasarkan asumsi bahwa sambungan adalah benda kaku yang berada dalam keseimbangan, maka komponen-komponen gaya reaksi tumbuhan lebih dahulu dapat dihitung dengan menekan tiga persamaan gaya dan momen, yaitu sigma fx sama dengan 0, sigma fy sama dengan 0, dan sigma momen sama dengan 0. Kemudian, analisa sambungan dengan metode titik hubung. Prosedur umum analisa sambungan dalam metode titik hubung. Pertama yaitu tetapkan sistem sumu X dan Y sebagai perjanjian untuk mewakili gaya-gaya ke dalam dua komponen, yaitu komponen X dan Y. Kemudian buat diagram benda bebas seluruh sambungan dan asumsikan arah gaya-gaya reaksi tumbuhan. Tentukan gaya-gaya reaksi tersebut dengan menggunakan persamaan 4,4. Samaannya, maaf, sama belum ini. Teliti kebenaran asumsi atas dengan melihat apakah tanda besaran gaya-gaya reaksi tersebut yang diperoleh dari hasil perhitungan. Apabila tanda besaran gaya tersebut negatif, maka arah gaya kebalikan dari asumsi semula. Sebaliknya, bila tandanya positif, maka arah gaya sesuai dengan yang diasumsikan. Yang ketiga, buat diagram benda bebas setiap pin dan asumsikan arah gaya yang tidak diketahui. Lakukan analisa keseimbangan gaya tiap pin dimulai dari pin dengan dua buah gaya yang tidak diketahui. Proses ini dapat diulangi sampai semua gaya-gaya yang tidak diketahui telah diperoleh. Untuk mengetahui apakah batang menerima gaya tarik atau kan dapat ditentukan dengan melihat diagram benda bebas pin. Jika arah gaya menuju pin, maka batang menarik gaya tekan. Sebaliknya, jika arah menjauhi pin, maka batang menarik gaya tarik. Ini contohnya. Diagram benda bebas dari setiap sambungan dan poligon gaya yang bersangkutan yang menggambarkan cara grafis dua kondisi keseimbangan, yaitu sigma fx sama dengan 0 dan sigma fy sama dengan 0. Angka menyatakan sambungan yang dianalisis. Kita perhatikan bahwa jika akhirnya sampai pada sambungan D, sambungan D mana? D, sambungan D. Reaksi R2 reaksi R2 harus dalam keseimbangan dengan gaya-gaya dalam batang CD dan ED yang ditentukan sebelumnya dari dua sambungan yang berdekatan. Persyaratan ini digunakan untuk menguji kebenaran pekerjaan kita. Kita juga menandakan bahwa pemisahan sambungan C dengan cepat mengungkapkan kenyataan bahwa gaya pada batang CE adalah 0 apabila persamaan sigma FY sama dengan 0 diterapkan. Gaya pada batang ini tentu tidak akan menjadi 0. Jika beban vertikal luar diterapkan di C. Sebaliknya, tarikan T dan tekanan C pada berbagai batang langsung dinyatakan pada diagram rangka batang yang asli dengan menggambarkan arah panah menjauhi jepit putar untuk tarikan dan arah panah menuju jepit putar untuk tekanan. Nah, dalam beberapa hal, arah yang benar dari satu atau dua gaya tidak tahu yang bereaksi pada sebuah jepit putar tidak dapat ditentukan pada awalnya. Dalam hal ini, kita dapat membuat penetapan sembarang sebuah harga negatif dari perhitungan menyatakan bahwa arah yang ditetapkan tidak benar. Ini contohnya, yaitu tentukan gaya-gaya semua batang dengan metode titik hubung untuk sambungan seperti tunjungan seperti ini. Ini
A-nya adalah 50 kN, 20 kN. Di sini harusnya ada, oh T-nya belum. Langkah awal adalah ini. Kita menggambarkan terlebih dahulu DBB. DBB selanjutnya itu gini. Jika kita ingin menghitung reaksi luar di D sama F, sini ada sambungan lagi namanya D, terus F. Analisis rangka-rangka cantilever dapat dimulai dengan sambungan pada ujung yang dipapari. Akan tetapi, rangka-rangka batang ini akan diasah lengkap sehingga tahap pertama adalah menghitung gaya luar di D dan E. Kita cari D dan E nanti awalnya. Dari diagram benda-benda bebas dari rangka batang tersebut secara close-rowan. Namanya itu kita cari nih, sigma momen E sama dengan 0. Sehingga didapatkan persamaan adalah 5T. 5T ini. Terus dikurangi dengan 20 kali 20 ini. Karena ke bawah dia akan minus. Kurangin 5. 5-nya jaraknya ini. Terus kurangin sini. 30. Terus ini jaraknya adalah 10. Ya. 5T kurangi 20 kali 5 min 30 kali 10 sama dengan 0. Sehingga dari sini kita dapatkan nilai T-nya adalah 80 kN. Kemudian kita nyari sigma Fx sama dengan 0. Sini yaitu T cos 30. T cos 30 kurangin dari E-nya kan cuma ini. Y-nya nggak ada. Sehingga 80 cos 30 kurangin. Sehingga KE-nya kita dapat 69,3. Kemudian yang 3 adalah sigma Fj. Fj itu ke bawah. Jadi sehingga kita dapat 6 lap T sin 30. T sin 30 ditambah EY. Karena posisinya naik, dia ditambah. Kurangin 20, kurangin 30. Sehingga EY-nya adalah 10 kN. Kemudian yang kedua adalah kita menggambarkan keseimbangan gaya-gaya pada tiap titik sambungan seperti tunjukkan pada gambar ini. Ini ujung tadi, AB, AC. Ini semua gambarnya. Kemudian keseimbangan gaya pada join A. Ini join A. Dan besarnya gaya pada batang AB dan AC. AB dan AC dapat kita hitung. Nah, sini. Sigma Fy sama dengan 0. Di sini adalah sin 60 AB dikurangin bawah ini. Sin 60 AB kurangin 30. Sehingga AB-nya kita dapat 34,66 kN. Kemudian sigma Fx sama dengan 0. Berarti AC kurangin AB cos 60. Sehingga AC kurangin 0,5 kali 3, 4,6 sama dengan 0. Sehingga AC dapat 17,32. Di sini kita udah dapat nilai AB sama AC. Kemudian kita nyari keseimbangan gaya
join pada B dan besarnya gaya batang di BD dan BC adalah sebagai berikut. Kita nyari yang di B sekarang. Sudah diketahui adalah nilai AB-nya adalah 34,6. Kita nyari BD sama BC. Nah, sigma FY sama dengan 0 sama dengan sin 60 derajat, sin 60 derajat kali BC, sin 60 derajat kali BC, terus kurangin, karena arahnya turun, sin 60 AB, sin 60 AB, sehingga dapatnya adalah 0,866 BC kurangi 0,866 kali 34, sama dengan 0, BC adalah 34,6 kN. Kemudian setelah itu, kita nyari BD. BD itu dapatnya adalah BD kurangin dari BC sama AB. Jadi kurangin 2 dalam kurung. Karena ini tinggal nih. BC kurangin cos 60 BC kurangin cos 60 AB. Karena ini sama sehingga dia diringkas. 2 kali 0,5 kali 3,40. Sehingga sini BD-nya dapat 34,6. Kita udah dapat di join A, udah dapat di join B, kita udah dapat. Kita udah A, B. Sekarang kita CD. Nah, keseimbangan gaya pada join C dan besarnya gaya pada batang CD dan CE adalah sebagai berikut. Kita nyari CD sama CE. Yang pertama adalah kita gunakan momen FY sama dengan 0. Di sini berarti sin 60 CD, sin 60 ini kita nyari ini, sin 60 CD dikurangin sin 60 CD kurangin sin 60 34,6 kurangin 20. 0,866 CD kurangin 0,8634,6 kurangin 20. Sini sehingga CD kita mendapatkan nilai 57,4 kN. Kemudian sigma Fx. Fx sama dengan 0, berarti kita cari CE. CE sama dengan CE kurangin 17, CE dengan berlawanan berarti kurangin AC kurangin cos 60 kali 34,6. Karena ini berlawanan berarti ini kurangin ini. Sehingga dia dapat sini adalah ini kurangin ini. Sehingga dapatnya adalah 17 CE kurangi 17,32 kurangi 0,5 kali 34,6 kurangi 0,5 kali 57,7 sama dengan 0. Sehingga CE-nya kita dapat 63,5 Newton. Jadi kita dapat CE KN 10 sehingga DE-nya kita keseimbangan gaya pada baja menghasilkan 0,866 DE yaitu cos 6 sin 60 DE sehingga DE-nya adalah kita dapat nilai sekitar 11,55 kilonewton. Nah, ini penjelasan tentang sambungan. Saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.